Halo Orange Squad, balik lagi sama gue Herman di channel YouTube kita Monkey Wargiris TV. Oke, udah lama juga ya kita nggak ketemu. Terakhir mungkin sekitar 3 minggu lalu ya, kita bikin video buat channel YouTube kita di Monkey Wargiris TV. Nah, sekarang pertama gue mau nyapa dulu. Apa kabar Orange Squad and KTM lovers? Gue berharap kalian tetap sehat-sehat, dan gue berharap kalian yang sudah bisa vaksin tetap vaksin, dan gue berharap juga selalu ketat akan prokes karena pandemi belum berakhir. Nah, kayaknya minggu ini seru kita bahas tentang apa ya? Kemarin banyak sih yang nanya sama gue juga. Pas gue lagi touring kemarin juga kebenaran 3 minggu ini kita belum bikin video karena gue pribadi touring bareng sama teman-teman On Tahut di acara Komarua. Kita touring explore Indonesia Timur, khususnya Flores 360, Flores, Nusa Tenggara Barat, Lombok, dan finish di Bali. Sepanjang jalan tuh banyak teman-teman yang nanya varian terbaru KTM yang akan keluar di tahun 2022 atau 2021 akhir mungkin. Nah, kita bahas itu aja yuk. Oke, ada sedikit bocoran. Jadi pertama yang akan keluar di Indonesia khususnya, bukan pertama, yang akan keluar mungkin bebarengan bisa dibilang, itu sebetulnya ada 3 varian. Ada 3 varian KTM yang emang akan keluar di 2021 atau 2022 awal. Yang pertama adalah Duke 200 dengan BS6-nya, Duke 200 BS6 dengan konsep yang sudah berbeda, bentuk yang sudah berbeda. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kedua, Duke 250 pun sama dengan desain yang sedikit berbeda dari yang sebelumnya, dengan menggunakan mesin konsep yang TBS6 juga pun sama. Ketiga adalah 250 Adventure BS6 yang mana bentuknya beda juga yang pasti, karena ini varian baru bisa dibilang varian adventure yang under 600 atau 790 cc. Itu adalah varian terbaru, ada di 390 dan di 250. Nah, sekarang kita bahas dikit yuk bocoran-bocoran yang akan ada di Indonesia, dan bisa dibilang ini valid. Bocoran ini valid dan mudah-mudahan akan cepat juga rilis. Jadi teman-teman buat pecinta KTM, Orange Squad, KTM lovers, Orange lover, atau mungkin yang belum pernah nyobain KTM, akhirnya kalian bisa ngerasain KTM dan di varian terbaru ini gitu. Ada pilihan akan semakin banyak, ya kan? Pertama, Duke 200 BS6. Bocorannya ini akan dibanderol dengan harga 52 juta on the road untuk Jadetabek, Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Harga 52 juta on the road. Terus dia variannya, bentuknya nanti akan kita bahas sedikit dengan segala speknya. Itu untuk yang 200. Oh, mungkin kita bahas dulu kali ya per ini ya. Tadi pertama Duke 200 dengan harga 52 juta on the road loh. Dengan bentuk udah mesin konsep BS6, bentuk udah seperti New Duke 250 yang tahun 2017 up. Kalian bisa lihat gambarnya ada di sini. Ada di sini gambar luasnya. Nah, sekarang gue pengen bahas untuk speknya. Gue sambil gue nyari referensi di Google. Untuk Duke 200 BS6 yang pasti sama, cc-nya masih sama 199,5. Terus untuk beratnya, bobotnya itu 159 kg. Penggunaan kapasitas bensin itu 13,5 liter. Nah, yang kalau gue bilang di sini sedikit berbeda dari yang Duke 200 yang sebelumnya adalah dari segi powernya. Kalau horsepowernya on crank di sini tertulis 25,4 horsepower. Kalau gue bilang cukup tinggi juga, ya kan? On cranknya segitu. Kalau on wheel memang pasti akan lebih rendah, tapi on cranknya dia segitu, 25,4 horsepower, dan torsinya itu 16,5 Nm on crank gitu. Ini kalau gue bilang sih lumayan tinggi, karena di setahu gue di 200 yang lama tuh nggak cuma 24 sekian on cranknya. Di sini dia 25,4.
Terus dengan bobot yang kurang lebih mungkin lebih berat kali sedikit, dia 159. Terus kapasitas bensin yang lebih banyak juga, dia 13,5 liter. Kalau nggak salah sebelumnya cuma 12, agak sedikit kecil sih. Terus dengan konsep yang keren, dan yang pasti lo kan tahu kan, New Duke yang baru itu kan bener-bener beda banget. Jadi maksudnya dari versi Duke yang first generation ke second generation itu bener-bener beda. Dari headlampnya, dia udah ada daylightnya, walaupun dia masih pakai lampu biasa bohlam, tapi pinggirannya dia udah ada daylightnya, DRL-nya udah ada. Nah kalau untuk BS6 itu yang berbeda signifikan dari mesin adalah knalpotnya. Knalpotnya jadi ke bawah. Nanti lo bisa lihat gambarnya seperti yang tadi di atas. Knalpotnya ke bawah, tapi kalau untuk Duke 200 dia tetap underbelly. Jadi si knalpotnya itu tetap underbelly, cuman dari header itu dia ke depan, ke bawah, ke kolong. Nah tabung perut tengahnya tetap ada, tapi knalpotnya tetap underbelly. Jadi ini nggak ada silencer keluar seperti di 250 atau 390 yang sebelum-sebelumnya. Gitu. Itu Duke 200 BS6 2021 up. Nah, sekarang kita bahas yang kedua. Ini yang gue bilang akhirnya banyak terjawab juga sih, teman-teman. Jadi kemarin masih agak rancu. Duke 250 yang terbaru itu lampunya gimana sih, Om? Apakah jadi seperti motor gua? Gitu, ya kan? Duke 250 tapi lampunya udah headlampnya 390. Cuman speedometer masih tetap yang seperti yang 250. Jawabannya adalah yes, betul. Jadi bocorannya nanti akan dibanderol dengan harga 65 juta on the road untuk Jadetabek, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi. Itu hanya 65 juta on the road untuk Duke 250, dan tampilannya seperti ini atau seperti ini. Nanti lo bisa lihat di atas, ya kan? Pokoknya seperti ini. Nah, gue bukan EGR, tapi sebelum doi keluar, gue udah bikin duluan. MEG udah selalu lebih maju, lebih ke depan, ya kan? Enggak bercanda. MEG udah pernah bikin duluan. Kayak gini. Jadi teman-teman udah nanya, gue pengen banget Duke 250 pakai lampu 390. Nah, sekarang nggak usah repot-repot lagi. Nanti gue mungkin nggak usah jualan headlamp lagi, ya kan? Karena lumayan agak mahal juga dan susah didapetin ya. Mesti order langsung ke Singapura, ke India, dan yang lain-lain. Nah, untuk yang 250 BS6, yang gokilnya itu adalah headlampnya udah pakai headlamp 390. Dan gue setuju banget. Gue langsung bilang, ya gue berharap nanti akan realnya akan sama seperti yang digambar gitu loh, seperti bocoran. Kalau memang 250 Duke BS6 lampunya udah pakai 390. Teknologinya dia tetap masih seperti Duke sebelumnya, Duke 250 sebelumnya, ABS aja. Speedometernya masih monokrom seperti biasa. Terus untuk spek-spek lainnya juga sama seperti Duke 250 yang sebelumnya. Perbedaan yang signifikan ya selain di dekal, selain di warna, yang pasti di lampu. Terus sama untuk mesinnya, dia BS6 yang mana dari header dia ke bawah, terus melalui bawah headernya. Setelah itu dia ada dua katalis, karena kalau BS6 setahu gue dia mesti lolos Euro 5 ya. Jadi ada dua katalis. Setelah itu dia ada knalpot samping, ada side mufflernya. Nanti lo bisa lihat gambarnya di sini lebih jelas juga. Terus kalau untuk spek, kita baca spek sedikit. Untuk spek sama seperti sebelumnya, dia bobot cc-nya 248, terus beratnya sama 169, setahu gue juga yang lama 169, bensinnya sama 13,5 liter. Kalau untuk powernya itu on crank 29,6 horsepower dan torsinya 24 Nm, itu on crank. Kalau nggak salah sebelumnya juga sama 29, jadi memang sama. Ini nggak berubah banyak untuk mesin, tapi yang pasti beda di tampilan. Terus untuk lain-lainnya pun sama, maksudnya bobotnya segala macam itu sama, cuma memang perbedaan di ini. Nah ya tadi untuk yang Duke 200 itu ada perbedaan di teknologi. Teknologi yang paling berbeda selain bentuk dan warna itu di ABS. Jadi ABS di Duke 200 nanti yang BS6 itu udah ABS depan belakang. Jadi udah nggak ada tuh Duke 200 non ABS, semua akan ABS pada waktunya. Gitu kan. Itu yang paling keren. Nah, terakhir last but not least, ya akan keluar di tahun 2021 atau 2022 itu adalah adeknya 390 Adventure. Adeknya nih
si ganteng di belakang, ya kan? Itu fix akan keluar dengan harga range di sekitar 79 juta. Bukan sekitar, tapi katanya sih gue denger bocorannya udah pasti, atau mungkin ya sudah bisa dipastikan kalau harganya on price list itu 79 juta on the road untuk Jadetabek, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi. Nah, untuk satu ini gue bilang mungkin bakalan lebih ramai kali ya. Maksud gue 3 varian ini kalau gue rasa bakalan ngebikin orang-orang yang memang belum pernah pakai KTM sebelumnya bakalan pengen gitu. Satu, bentuknya gokil semua. Duk 200 dengan bentuk yang barunya, harga yang cukup masuk akal di 52 juta. Duk 250 dengan bentuk terbarunya, lampu seperti 390, harga cuma 65 juta, sorry. Duk 250 Adventure maksud gua. Itu adiknya si 390 Adventure yang teknologinya juga nggak kalah gitu sama kakaknya, cukup gitu kan. Harga dengan 79 juta. Lo bisa ngalahin mungkin yang rival-rivalnya yang sekelasnya gitu kan di 250 cc. Oke, kita bahas si Adventure 250. Bentuknya dia sama persis kayak, maksudnya dalam artian bentuk dari tengah sampai ke belakangnya sama persis dengan kakaknya si 390 Adventure. Nanti lo bisa lihat juga gambar di sini. Cuman yang paling berbeda signifikan adalah di lampu. Jadi dia kayak model Duk 250 sama Duk 390 yang 2017 up. Perbedaannya hanya di lampu aja. Kayak gini nih. Bedanya hanya di headlamp, ya kan? Di lampunya. Lampunya kalau yang 250 ya dia nyambung gede. Kalau yang 390 ya seperti ini, terpisah. Ada apa sih namanya? Ada topengnya, gitu kan. Nah, terus untuk teknologi yang lainnya, pasti penasaran dong. Teknologi apa Om yang beda sama 390 Adventure? Lumayan banyak sih sebetulnya. Tapi kalau untuk tingginya, untuk ground clearance-nya, untuk ukuran velgnya itu sama semua. Velg pakai 17-19. Terus lebarnya pun sama, dia 3,5 2,5 dengan ban 130 dan 110 kalau nggak salah depannya. Terus suspensi. Yang perbedaan yang paling signifikan adalah salah satunya adalah ya selain lampu headlamp, kedua adalah suspensi. Suspensi 390 itu bisa di setel, untuk belakangnya dia ada rebound, untuk depannya ada rebound dan compression. Tapi di 250 nggak ada. Terus kalau teknologi, teknologi kan kalau gue bilang 390 Adventure tuh udah kayak teknologi banget ya dengan harga 100, sekarang berapa? 139 juta ya. Kalau nggak salah ada promo-promo ya sekitar 120 juta mungkin. Teknologi udah berlimpah banget. Ada quick shifter, ada traction control, ada cornering ABS, ada off-road mode gitu kan. Nah, di 250 itu yang ada cuman off-road mode doang sama ABS. Tapi traction control, quick shifter, cornering ABS itu nggak ada. Jadi perbedaan di teknologinya antara 2,5 dan 390 hanya di situ. Teknologi yang tadi gue bilang, MTC, QS atau quick shifter, terus cornering ABS. Tapi yang lainnya off-road mode itu ada. Terus ABS biasa, ABS ya itu pun ada juga. Itu sih kalau untuk varian-varian terbaru yang akan keluar di tahun 2021 sampai dan 2022. Gue berharap sih makin cepat keluarnya, ya kan? Dan gue juga yakin lo pada nungguin banget 3 varian ini akan keluar gitu kan, yang under 400 cc dengan harga yang cukup masuk akal banget. Seperti gue bilang tadi, Duk 200 di 52, Duk 250 di 65 juta, 250 Adventure di 79 juta. Dengan spek ya yang tadi gue sebutin, atau lo mungkin bisa cari referensi di Google. Gue rasa ada banyak banget di Google yang akan, ya udah banyak lah spek-speknya di Google, bisa lihat. Lo bisa pelajarin mungkin kalau pengen lebih detail lagi, lo bisa baca-baca, lo bisa bandingin sama yang sebelumnya. Itu aja sih video minggu ini dari kita, karena gue juga sebetulnya berharap ini cepet nyampe, akhirnya bisa kita review. Kayak dulu gue nge-review si 390 Adventure, kita review langsung, kita lihat unitnya, kita cobain secara langsung. Jadi gue berharap 3 unit ini, Duk 200 BS6, Duk 250 BS6,
250 Adventure Base 6 ini cepat rilis di Indonesia, cepat keluar, cepat banyak teman-teman yang menjadi Orange Squad, bagian dari Orange Squad dengan meminang salah satu di antara 3 produk terbaru KTM. Itu aja video minggu ini dari gua, bocoran tentang varian terbaru di 2021-2022. Oh ya, kalau kalian seperti biasa, kalau mau komen deh di bawah. Lo mau ngomong kayak apa, kayak netizen kayak bebas, ya kan? Lo mau ngomong apa bebas, komen di bawah. Tapi kalau mau fast respon, bisa DM atau WhatsApp ke kita. Ada web kita di www.monkeyworldgarage.com. Terus follow IG kita juga di monkeyworld/garage. Terus ya udah, lo komen, DM, share, mungkin kasih tahu teman-teman yang pengen jadi bagian dari Orange Squad. Itu aja. Yang pasti tetap pesan dari gue, selalu jaga prokesnya, pandemi belum berakhir, selalu jaga kesehatan. See you next week. Gaspol. Bye bye.